Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara pengukuran pada badan pria. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula ataupun yang masih belajar dari awal, teman-teman simak video ini baik-baik, jangan di-skip ya, supaya teman-teman tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Nah, teman-teman siapkan buku untuk nanti teman-teman mencatatnya ya, supaya nanti tidak lupa pas teman-teman akan mempraktekannya, penambahannya berapa ataupun apa aja yang diukur gitu ya. Oke, kita langsung saja ke caranya. Nah, kebetulan di sini ada Mas Diwan sebagai media saya dalam melakukan pengukuran. Oke, Mas, ini Mas. Nah, langkah pertama yang perlu kita ukur adalah LB atau lingkar badan. Cara pengukuran lingkar badan, perhatikan baik-baik ya. Untuk meteran ini kita lingkarkan di bagian badan seperti ini. Kita lingkarkan di bagian badan atas ya. Di bagian badan atas seperti ini. Kita ukur pas dulu. Nah, di sini saya mendapatkan ukuran pasnya sebanyak 87 cm. Langkah berikutnya, kita lakukan penambahan sebanyak 10 cm sampai dengan 12 cm. Sebetulnya untuk penambahan kelonggaran itu sesuaikan selera saja. Tapi sebagai contoh, saya tambah 10 cm atau 12 cm ya. Nah, di sini saya tambah 10 cm dulu. 87 cm ditambah 10 cm adalah 97 cm. 97 cm ini sudah dengan kelonggaran ditambah sebanyak 10 cm dari ukuran pas badan. Nah, hasilnya adalah 97 cm. Lakukan pencatatan supaya teman-teman tidak lupa. Jika kita menambahkan kelonggarannya sebanyak 12 cm, maka tinggal kita tambah 2 cm dari penambahan 10 cm tadi ya. Nah, kita tambah 2 cm. Hasilnya adalah 99 cm. Dapat dipahami ya? Oke, untuk lingkar badan, cara pengukurannya seperti ini ya. Dapat dipahami? Oke, langkah berikutnya, kita lakukan pengukuran untuk LD atau lebar dada. Cara pengukuran lebar dada, perhatikan baik-baik. Nah, kita ukur, di sini ada kerung lengan bagian kanan, atau kerung ketiak ya, atau kerung lengan. Kita sebut kerung lengan saja. Kerung lengan bagian kanan, dan di sini kerung lengan bagian kiri ya. Nah, kita letakkan meteran di sini. Jangan di sisi lengan ya, jangan di sini, tapi di pas lengkungan lengan ini, di tengah-tengahnya seperti ini ya. Dapat dipahami? Oke, kita letakkan di sini, kita tarik ke sebelah kiri. Kita lihat ukurannya berapa sentimeter. Nah, di sini saya mendapatkan ukuran untuk lebar dada Mas Diwan adalah 38 cm. Lakukan pencatatan supaya teman-teman tidak lupa. Dapat dipahami ya? Oke, seperti itu caranya untuk lebar dada. Langkah berikutnya, kita lakukan pengukuran untuk lebar bahu. Cara pengukuran lebar bahu, kita letakkan meteran pada pangkal leher bagian bawah atau ujung bahu bagian atas. Di sini teman-teman. Di sini ya. Oke, kita letakkan meteran di sini, kemudian tarik ke samping, meteran tarik ke samping. Kita lihat ujung bahu berhenti di angka berapa atau pasnya ujung bahu Mas Diwan di angka berapa. Nah, di sini saya mendapatkan ukuran di angka 14 cm. Jadi untuk lebar bahu Mas Diwan itu adalah 14 cm. Dari sini ke sini 14 cm. Jangan terlalu bawah. Nantinya kalau misalkan kita mengukurnya terlalu lebar atau terlalu bawah, jahitan lengan atau sambungan lengan antara lengan dan badan itu nantinya di sini teman-teman. Jadi jelek ya, tidak tegap hasilnya. Dapat dipahami ya? Jadi usahakan pas di ujung bahu ini. Di sini ukurannya adalah 14 cm pasnya. Oke, langkah berikutnya setelah kita mengukur untuk lebar bahu, kita ukur untuk LL atau lingkar leher. Nah, cara pengukuran lingkar leher, kita lingkarkan meteran di bagian leher seperti ini ya. Nah, kita lingkarkan meteran di bagian leher seperti ini. Nah, melingkarkannya bukan seperti ini, tapi ke bawah. Mengerucut ke bawah atau lancip ke bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Nah, patokannya itu di sini ada tulang yang menonjol dua nih. Nah, di sini tuh ada tulang yang menonjol dua. Nah, meteran ini pas pada tengah-tengah tulang ini ya. Nah, ini kiri kanan ada yang menonjol, meteran itu letaknya pas pada tengah-tengahnya. Dapat dipahami ya? Patokannya di situ teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan ukuran sebanyak 42 cm untuk lingkar lehernya.
Nah, di sini akan saya jelaskan karena banyak pertanyaan untuk baju kemeja sering kegedean untuk kerahnya. Di sini caranya gunakan ukuran standar dulu ya. Ukuran standar untuk baju kemeja dewasa itu adalah 42 cm. Gunakan ukuran 42 cm untuk baju ukuran M, mau L ataupun XL. Kalau kebesaran itu susah ya, lebih baik kekecilan dulu. Nanti tinggal kita besarkan sedikit-sedikit. Itu lebih mudah teman-teman. Dapat dipahami ya? Gunakan ukuran standar dulu ya. Oke, 42 cm untuk lingkar lehernya. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita ukur adalah LK atau lingkar ketiak. Cara pengukuran lingkar ketiak, kita lingkarkan meteran di bagian ketiak di sini ya. Nah, di sini seperti ini teman-teman caranya. Ini jangan terlalu ditarik ke atas. Kita sesuaikan saja, kasih kelonggaran sedikit. Nah, cara memberikan kelonggarannya, kita masukkan 3 jari di atas di sini nih. 3 jarinya jangan dibuka seperti ini, tapi ditutup ya. Nah, kita masukkan di atasnya seperti ini. Kita lihat hasilnya berapa sentimeter. Oke, di sini saya mendapatkan ukuran untuk LK atau lingkar ketiak sebanyak 53 cm sudah dengan kelonggarannya. Dapat dipahami ya? Nah, caranya seperti itu. Oke, langkah berikutnya kita lakukan pengukuran untuk LP atau lebar punggung. Nah, untuk pengukuran lebar punggung prinsipnya sama seperti pengukuran lebar dada tadi ya. Cuman bedanya kalau lebar dada itu di bagian depan, sedangkan untuk lebar punggung di bagian belakang. Oke, caranya seperti ini. Di sini sama ya kayak tadi. Ini ada kerung lengan nih, kerung lengan atau lengkungan lengan. Ini kalau dari sisi belakang, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Nah, kita letakkan meteran pada pertengahan lengkungan ini ya, di sini. Atau nih, ini ada jahitan baju. Ini pas ya, tengah-tengahnya. Nah, kita letakkan di sini. Tarik ke samping, ke sebelah kanan. Oke, di sini untuk lebar punggung saya mendapatkan ukuran sebanyak 40 cm untuk ukuran lebar punggung Mas Diwan. Nah, langkah berikutnya setelah kita melakukan pengukuran lebar punggung, kita lakukan pengukuran untuk panjang baju ya. Panjang baju. Oh, enggak, kita ukur panjang tangan dulu ya. Panjang tangan. Panjang baju nanti terakhir ya. Kita lakukan pengukuran untuk panjang tangan dulu. Nah, untuk panjang tangan supaya pas nantinya, caranya seperti ini teman-teman. Nah, tadi kan lebar bahu itu 14. Nah, lebar bahu 14 cm di sini. Kita lanjut meteran ujungnya simpan pada batas lebar bahu tadi ya, yang 14 cm. Kita letakkan di sini. Tarik ukuran ke bawah. Jika tangan panjang, cara pengukurannya seperti ini. Oke, lebih menyamping, Mas. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cara pengukurannya itu bukan ditarik seperti ini. Bukan ditarik seperti ini, tapi tarik ke titik sikut atau pas sikut, teman-teman. Nah, kita tahan di sini. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, seperti ini ya. Di sini untuk panjang tangannya, jika menggunakan lengan panjang, saya mendapatkan ukuran sebanyak 58 cm untuk panjang tangannya. Nah, jika tangan pendek, kita sesuaikan selera saja. Tangan panjang juga disesuaikan ya dengan tinggi orangnya. Biasanya beda-beda teman-teman. Nah, kalau untuk tangan pendek itu sekitar 25 cm di sini ya. Oke, nah itu untuk cara pengukuran panjang tangan. Langkah berikutnya ke cara pengukuran lubang tangan. Jika tangan pendek, ini kita lingkarkan di bagian sikut atau di atas sikut. Kita sesuaikan dengan keinginan customernya atau disesuaikan selera jika bajunya baju sendiri ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan ukurannya berapa sentimeter. Sebagai contoh, di sini saya mendapatkan ukuran sebanyak 37 cm untuk lubang lengan bagian bawah jika tangan pendek. Oke, tadi itu adalah pengukuran lubang lengan untuk lengan pendek. Sekarang kita ke pengukuran lubang tangan di bagian bawah untuk lengan panjang. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, kita ukur bagian lubang tangannya seperti ini. Kita sesuaikan, jangan terlalu besar ya. Nah, untuk lubang lengan, untuk lengan panjang, kemeja lengan panjang itu biasanya untuk ban tangan. Karena kalau untuk lengan panjang, untuk kemeja lengan panjang itu di bagian bawahnya ada ban tangan atau manset tangan. Untuk ukuran standarnya itu adalah 24 cm sampai dengan 26 cm untuk kemeja dewasa, untuk manset tangannya ya, lingkaran manset tangannya.
Nah, jadi untuk bagian atasnya nanti sambungan lengan ke manset tangan itu di bagian lubang lengannya ini lebih besar. Jika manset tangannya sebesar 26 cm, maka untuk bagian atasnya itu kita gunakan ukuran 30 cm, lebihkan 4 cm pokoknya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman catat supaya teman-teman tidak lupa ya caranya. Nah, jika kita akan melakukan pengukuran pada lengan, maka kita sesuaikan saja dengan keinginan customernya berapa sentimeter nanti inginnya ya. Sesuaikan keinginannya. Misalkan di sini ingin 26 cm. Nah, berarti seperti ini teman-teman, segini ya. Oke, nah jadi langkah terakhir kita lakukan pengukuran untuk panjang baju. Oke. Untuk pengukuran panjang baju kita ukur dari sisi belakang. Caranya seperti ini. Nah, di bagian leher belakang itu ada tulang yang menonjol ya. Nah, di sini teman-teman. Ini kita letakkan meteran lurus. Ini kita letakkan meteran di sini. Nah, pada tulang yang menonjol di belakang leher di sini teman-teman. Tarik ukuran ke bawah. Untuk panjang bajunya sesuaikan selera saja, sesuaikan keinginan. Nah, di sini sebagai contoh saya mendapatkan ukuran untuk panjang kemejanya sebanyak 74 cm. Nah, seperti itu ya. Ini pengukuran terakhir untuk panjang baju. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan teman-teman dapat mempraktekannya di rumah, khususnya bagi teman-teman yang masih belajar. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, kita berbagi ilmu. Dan saya harap apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang masih belajar ya. Oke, nah mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya, karena untuk cara pengukurannya sudah saya sampaikan semuanya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.